Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, gue mau ganti balutan. Ya, ini di daerah Bojonggede ya teman-teman ya. Gue nggak tahu udah masuknya Bogor apa mana ya. Ya, jadi si ibu ini itu ada luka diabetes teman-teman di jempol ya, dan di kedua jempolnya. Yang satunya yang sebelah kanan berupa kapalan, yang ini yang lagi gue buka ini udah menjadi luka. Ya, jujur aja ini itu bau teman-teman, pasti lukanya. Ya. Nah, si ibu ini yang jadi masalah adalah tidak berani cek gula darah, teman-teman. Karena takut. Ya, jadi pengakuan anaknya, si ibu ini kalau kita mau bawa ke dokter, ya mau dicek gulanya, dia tuh kepikiran, stres, dan akhirnya gulanya tinggi. Tapi kalau tiba-tiba dicek, itu gulanya katanya normal. Ya, disinilah yang emang akan menjadi rumit teman-teman. Kenapa gue bilang jadi rumit? Karena kita nggak bisa kontrol teman-teman. Gulanya kita nggak tahu, karena kalau gula itu nggak bisa tebak-tebakan. Bahkan orang yang sakit gula ya, ketika belum makan apapun gulanya tuh bisa tinggi. Ya walaupun memang pada dasarnya, pada umumnya ya, ada kalau gulanya mungkin stabil ketika kita makan. Ya misalnya makannya tidak terpantau gitu, tidak bagus lah pokoknya polanya, itu gulanya signifikan naik. Tapi orang yang gulanya awalnya tinggi terus kita tiba-tiba tidak makan, ya tidak, ya pokoknya nggak makan sama sekali, itu gulanya tuh tetap naik teman-teman. Jadi kita nggak bisa prediksi teman-teman masalah gula ini. Ya, nah beliau ini anaknya dapat kontak gue dari YouTube ya teman-teman ya, dari YouTube ini ya. Terus ngubungin gue, ya udah akhirnya deal harga, akhirnya gue sampai ke rumahnya. Ya jadi di rumahnya ini teman-teman ya, ini gue ganti balutan sambil gue ajarin cara-caranya supaya selanjutnya bisa untuk merawat sendiri. Jadi si ibu ini teman-teman sebelumnya udah datang ke klinik perawatan. Ya pokoknya ada salah satu perawatan luka yang terkenal lah ya, ya tentang luka diabetes lah pokoknya, salah satu kliniknya. Jadi gua nggak sebut ya, beliau udah kesana, awalnya bagus katanya, tapi setiap perawatan itu yang ngerawat lukanya apa ganti apa gimana ya, gue juga lupa. Terus tiba-tiba lukanya jelek ya, dan alat yang digunain juga beda, gue juga kagak ngerti dah pokoknya. Gue nggak nyampurin urusan ke situ ya, pokoknya intinya lukanya tiba-tiba jelek lagi ya, dan beliau juga pusing ya. Terus beliau juga ternyata udah pernah ke Walker Center teman-teman ya, ke pusat perawatan lukanya itu teman-teman, yang dimana tempat gua pelatihan. Cuman katanya jaraknya itu kejauhan teman-teman. Ya akhirnya ini manggil gua ya, karena berbekal dari YouTube. Ya udah akhirnya gue samperin. Nah inilah lukanya. Ini tuh luka kecil teman-teman ya, tapi baunya lumayan teman-teman. Ya ini gue nggak ngerti ya kenapa ya, mungkin awalnya selesai dari klinik itu katanya udah sempat bagus, terus tiba-tiba jelek lagi, banyak putih-putihnya. Ya begitu kata pengakuan keluarga. Ya gue nggak ngerti ya, apa karena gulanya tidak terkontrol apa gimana ya, karena ya tadi gue bilang itu nggak bisa tebak-tebakan. Di sini gue nganjurin keluarga buat beli alat cek gula darah, cuman si ibunya nggak mau. Ya pokoknya terlalu banyak keluhan teman-teman. Disinilah yang bikin repot intinya, karena kita nggak tahu teman-teman ya gulanya tuh apa ketinggian apa gimana. Ya udah, yang penting gue udah edukasi ya. Di sini gue nyuci pakai NaCl karena keluarga kebetulan ada NaCl yang udah disediain ya teman-teman ya. Jadi dia udah ada sisa NaCl aja. Gue bilang selanjutnya pakai air kemasan pun boleh. Nah ini tuh lukanya kakinya putih semua teman-teman. Ya cuman baunya lumayan ya, dan kakinya tuh bengkak teman-teman sampai atas. Gue yakin nih kalau dibuka banyak banget putih-putihnya teman-teman. Gitu. Si ibu ini nggak mau ke dokter bedah intinya. Ya pokoknya intinya mau dirawat aja lah ya. Cuman kan memang ada beberapa salep yang harus dibeli teman-teman ya, karena kalau udah kayak gini harus pakai antimikrobial yang kuat ya kalau menurut gua. Ya di sini gua prosesnya sih sama teman-teman ya. Di sini tuh gue cuci pakai sabun antimikroba. Buat teman-teman yang mau order sabun antimikroba boleh ya, ke gua tersedia di Shopee. Buat ada apa spray antiseptik juga ya, di situ juga spray antimikroba juga ya, boleh order. Dan ada salep ya teman-teman. Nah salep ini cuman harus dioplos untuk luka seperti ini teman-teman ya, dioplos dengan yang ada antimikrobialnya baiknya gitu. Udah, ini akhirnya gue buang kulit-kulit mati di sekitar, karena di sini penebalan kulit itu banyak teman-teman ya gitu. Nah ini gue kikis dikit-dikit
Ya, jadi gua nggak sembarangan tarik karena resiko berdarah dan bikin luka baru. Buat teman-teman yang butuh jasa perawatan luka area Jabodetabek yang memungkinkan gua samperin pakai motor, ya bisa ya teman-teman ya. Kalau butuh jasa perawatan luka, nanti nomor handphone gua taruh di kolom komentar atau enggak di kolom deskripsi teman-teman. Silakan cek di sana. Kalau belum ada, gua taruh, cari aja di video lain, udah banyak yang gua taruh. Kadang-kadang gua suka lupa, makin tua makin lupa teman-teman. Ya. Nah, buat teman-teman yang ada masalah luka, jangan disepelein. Ya, luka memang awalnya tuh kecil. Ya, luka besar pun awalnya dari kecil. Kebanyakan yang ada di video ini, ya di video-video sebelumnya pun, itu luka tuh berawal dari kapalan teman-teman, mata ikan. Ini khusus penderita diabetes ya. Tahu-tahu pas dibuka udah gerowak kemana-mana. Ya, jadi jangan disepelekan. Ya, jadi harus bener-bener dirawat. Buat teman-teman yang butuh jasa perawatan kaki, di gue juga bisa teman-teman ya. Jadi kaki yang kapalan, kaki yang ada kelainan bentuk, sebenarnya tuh bisa dirubah dan pemilihan alas kaki yang tepat teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang ada di luar pulau, teman-teman bisa konsultasi online ya, berbayar seikhlasnya. Nah, ini ini gue cukup lama teman-teman ya, video aslinya itu hampir 1 jam, cuman ini gue cepetin ya. Di sini itu penebalan kulitnya lumayan ya, kelihatan banget di sini warnanya tuh pucat teman-teman ya. Ini menandakan sirkulasinya kurang bagus ya, udah gitu terjadi pembengkakan ya. Di sini gue anjurin kalau emang bengkaknya makin naik, gue anjurin untuk ke dokter bedah. Jadi setelah dari sini tuh teman-teman ya, keluarga atau enggak anak ini konsultasi online ya teman-teman. Jadi alhamdulillahnya anak si ibu ini tuh ada yang berani teman-teman buat ngebersihin kakinya. Ibu ini aktivitas tuh masih biasa aja ya teman-teman ya, maksudnya masih bisa jalan ya. Ini tuh gue sambil edukasi ya, sebenarnya nggak boleh juga cuma tiduran doang di rumah ya, walaupun ada sakit tapi bisa beraktivitas sesuai batas toleransinya. Di sini gue kasih salep racikan gue ya, dicampur salep yang ada kandungan antimikrobialnya ya. Nah, udah habis itu langsung gue tutup pakai kasa teman-teman. Nah, tuh teman-teman bisa lihat ya. Jadi di sini gue agak tebelin, katanya ini lukanya ngerembesnya cukup banyak ya, makanya gue agak tebelin ya. Dan kemungkinan gue bilang kalau rembesnya cukup banyak, biasanya sehari juga udah wajib ganti. Tapi kalau emang dia nggak rembes dan nggak bau, ya itu bisa per 3 hari teman-teman. Tapi sepertinya untuk luka seperti ini karena baunya pun masih lumayan ya, itu tiap hari ganti. Dan kemarin gue dapat kabar katanya baru siang gue ganti, besok pagi tuh udah rembes parah. Nah, itu gue suruh ganti ya teman-teman ya, karena nggak baik ya teman-teman. Nanti jaringan atau nggak kulit di sekitar yang masih sehat itu bisa mati, bisa rusak teman-teman. Seperti itu. Lukanya padahal sepele ya teman-teman ya, kecil. Cuman kadang-kadang luka yang kecil kalau diremehkan itu dalamnya tuh udah mulai banyak yang rusak. Ini nggak kelihatan teman-teman ya, bagaikan gigi bolong ya teman-teman ya. Gigi di luar bolongnya kecil, tapi pas dibuka dalamnya tuh udah banyak, udah rusak gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini yang satu lagi, ini hanyalah kapalan teman-teman ya. Kalau kapalan teman-teman bisa gunakan foam dressing yang didobel. Sayangnya pada pertemuan kali ini gua nggak bawa foam dressing ya teman-teman ya. Nah, itu ada foam dressing dari klinik sebelumnya, gua kata nih udah tepat ya. Jadi emang kapalannya udah sangat mengecil teman-teman ya. Itu gua udah cuci, terus gua tutup lagi pakai kasa. Buat teman-teman yang punya masalah kapalan di kaki, itu jangan diremehkan. Kan kapalan itu penebalan kulit ya teman-teman ya. Lama-lama itu kadang-kadang di dalamnya suka kegesek dan berbentuk luka ya. Jadi ada lukanya gitu di dalam, tapi nggak terlalu kelihatan, tiba-tiba sakit aja. Nah, ini biasanya pada penderita diabetes itu terjadi seperti ini teman-teman. Awalnya kaki yang sebelahnya juga kapalan kayak gini kalau nggak salah dah ya. Terus ya udah akhirnya jadi luka ya. Gue pribadi kalau yang ngerawat luka untuk kaki-kaki yang besar itu teman-teman, yang lukanya besar itu pada nggak bau teman-teman, jujur aja. Tapi ini lukanya kecil, tapi ini lumayan bau. Nah, makanya ini kita perlu antimikrobial yang kuat teman-teman, seperti itu ya. Memang salep untuk perawatan luka lumayan harganya ya.
gitu. Tapi memang ya itu satu-satunya cara. Ya kalau di rumah sakit mungkin kita taunya cuma disiram NaCl pakai madu atau enggak pakai metronidazole atau enggak pakai Supratul, biasanya itu aja. Tapi yang harus teman-teman tahu, setiap luka itu obatnya juga berbeda salepnya biasanya, seperti itu sih kalau gue pribadi ya teman-teman. Mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini dari gue. Buat yang butuh jasa perawatan luka, nanti gue cantolin nomornya untuk area Jabodetabek, insya Allah gue bisa datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.